COVID-19 merupakan pandemi global dengan penyebaran yang cepat, terutama di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, di mana virus ini dapat menyebar secara airborne maupun droplet. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama dalam hal berjaga jarak atau yang biasa kita sebut dengan physical distancing. Mematuhi protokol kesehatan berupa berjaga jarak dengan individu lain, membuat personal bubble terhadap individu lain semakin membesar, menjadi pada tingkat social space atau berjarak aman 2 meter terhadap individu lain. Masih mengenai jaga jarak antar individu dengan individu lainnya, berdasarkan penelitian, virus COVID-19 berpotensi menyebar secara transmisi udara dengan orientasi tubuh manusia yang saling berhadapan atau berpapasan. Untuk menekan tingginya jumlah pasien kasus COVID, maka hal ini berdampak pada sektor pendidikan, di mana pembelajaran tatap muka diganti menjadi sekolah online. Hal ini terjadi karena sekolah merupakan wadah bagi siswa-siswa untuk belajar, di mana siswa itu belajar tidak hanya diam di tempat dalam jangka waktu yang lama, melainkan siswa banyak melakukan pergerakan, terutama pada bagian koridor, sebagai wadah krusial siswa untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga siswa dapat belajar dan berinteraksi terhadap teman sebayanya. Pergerakan siswa di sekolah memang menciptakan interaksi sosial, namun di sisi lain, adanya COVID-19 ini justru membatasi pergerakan manusia. Dengan begitu, masalah yang tercipta itu apa? Masalah yang tercipta adalah bagaimana cara meminimalisir terjadinya penumpukan pergerakan siswa di koridor tanpa menghilangkan interaksi sosial. Jenis pedagogi yang saya aplikasikan untuk sekolah ini adalah student-centered learning, dikarenakan pedagogi ini yang cocok untuk diaplikasikan pada edukasi di abad ke-21 ini, di mana mendorong siswa untuk eksplor lebih jauh atau belajar lebih di luar kelas. Dari pemberangkatan masalah sebelumnya itu, maka dapat dihasilkan spekulasi bahwa bagaimana jika sekolah pada masa pra-COVID ini menerapkan pembelajaran di luar kelas dengan penerapan sistem satu arah. Terdapat beberapa sekolah yang buka pada masa new normal ini menerapkan koridor sistem satu arah. Salah satu contohnya pada gambar tersebut, yang diaplikasikan pada sekolah Blue Coat School di Oldham. Hal ini dianggap tidak efektif secara ilmiah karena walaupun dibedakan area berjalannya, namun masih berada pada area yang sama, serta masih berpapasan. Dengan demikian, terdapat 4 parameter yang saya gunakan untuk membuat perwujudan ide desain sekolah menengah atas, antara lain sirkulasi satu arah, zona belajar, interaksi visual, dan kemudahan akses. Berikut merupakan beberapa eksperimen yang sudah saya lakukan dalam bentuk prototipe ide akan pencarian tipologi yang tepat mengenai sirkulasi pergerakan manusia untuk meminimalisir penumpukan pergerakan manusia selama post-COVID ini. Berikut merupakan prototipe yang saya pilih, sebagaimana setelah saya analisa memiliki kelebihan yang lebih banyak atau unggul dibandingkan dengan prototipe lainnya, yang dimana prototipe ini mencakup lengkap terhadap keempat parameter yang saya gunakan. Dari prototipe pilihan ini, kemudian saya melakukan ide prototipe lainnya hingga iterasi dengan patokan keempat parameter sebelumnya. Dari proses-proses tersebut, maka saya menghasilkan perwujudan ide final desain tipologi sekolah menengah atas mengenai sirkulasi pergerakan manusia untuk minimalisir penumpukan pergerakan manusia selama post-COVID ini. Desain ini menggenapi parameter 1 mengenai sirkulasi satu arah, di mana desain ini memiliki berbentuk dasar geometri lingkaran, di mana lingkaran ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berputar tanpa harus berpapasan atau yang biasa disebut dengan sirkulasi satu arah. Yang kedua, desain ini menggenapi parameter 2, yaitu penyediaan zona belajar, di mana pada lantai 3 tersedia zona belajar yang berada di koridor. Hal ini sejalan dengan sistem belajar pada abad ke-21, di mana pembelajaran banyak terjadi di luar kelas dengan memanfaatkan koridor itu sendiri sebagai wadah untuk belajar. Kemudian parameter interaksi visual turut melengkapi desain ini. Hal ini dapat dilihat dari bagian
perwujudan ide di mana setiap lantai tidak disusun seluruhnya vertikal seukuran ke bawah. Juga parameter kemudahan akses. Hal ini dapat dilihat pada terdapat akses masuk yang berbeda-beda disesuaikan terhadap kebutuhan, di mana guru memiliki akses zona masuknya sendiri, begitu juga publik serta murid yang memiliki akses masuknya sendiri. Selain itu juga ada jalan pintas pada setiap lantai. Tidak lupa juga adanya jalan pintas pada tiap zona agar siswa tidak perlu untuk mengitari satu sekolah untuk turun langsung ke lantai 1.